Pasti gini, agenda perjuangan udah sama. Agenda perjuangan udah sama. Cara pandang melihat tantangan bangsa ini ke depan sudah sama. Terus bagaimana mengelola tantangan-tantangan kenegaraan untuk meneruskan kemajuan Indonesia sudah sama. Terus apalagi masa figurnya bisa berbeda, begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan rahmat dan berkah dalam kehidupannya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat BN, kita sekarang sepertinya melihat fenomena baru dalam perpolitikan di negara kita, khususnya perpolitikan di PDIP dan Gerindra. Kita tahu PDIP telah memutuskan mengusung dan mendukung bakal calon presidennya Ganjar Pranowo. Sedangkan Partai Gerindra telah mengusung dan mendukung bakal calon presidennya Prabowo Subianto. Sebenarnya yang menjadi fenomena saat ini, kita melihat adanya semacam kesan eksodus dari pendukung Ganjar Pranowo kepada Prabowo Subianto. Dan sebagiannya di garis bawah atau di akar rumput pendukung Ganjar Pranowo juga malah merayap mendukung Anies Baswedan. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, boleh dikatakan fenomena ini memang terjadinya di PDIP. Kenapa kita katakan fenomena perpolitikan PDIP dan Gerindra? Karena tokoh politik PDIP yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terkesan sekarang ini lebih condong tampak oleh publik mendukung Prabowo Subianto dibandingkan dengan mendukung Ganjar Pranowo yang diusung dan didukung oleh PDIP. Ini persoalannya. Kalau kita lihat Ganjaris yang dipimpin oleh Immanuel Ebenezer sudah lama pindah ke Prabowo, mendukung Prabowo dengan nama Relawan Prabowo 08. Tinggal lagi Projo yang dipimpin oleh Budi Ari Setiawan. Namun yang sangat mengejutkan, baru saja Projo bertemu dengan relawan Prabowo Subianto yang notabene-nya dulu adalah Ganjaris yang dipimpin oleh Immanuel Ebenezer. Dalam pertemuan ini tampak terkesan mereka sudah satu frekuensi. Satu frekuensi di sini jelas
arahnya tentu Projo bisa diartikan oleh publik akan pindah ke Prabowo. Kenapa dia katakan demikian? Sebab Projo ini benar-benar ini relawannya Jokowi. Sama dengan Ganjaris yang dulu notabene-nya adalah juga relawannya Jokowi. Jokowi mania asalnya. Jadi jika memang Jokowi mendukung Prabowo, maka tak hayal Projo dalam waktu dekat ini tentu akan menyeberang pindah ke Prabowo. Pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam Rumah Besar Relawan Prabowo 08 berkunjung ke kantor DPP Projo pada Kamis sore. Keduanya menyebut pertemuan ini sebagai wujud penyamaan pandangan jelang pemilu 2024. Meski hingga kini para relawan pendukung Presiden Joko Widodo atau Projo masih belum menentukan sikap dan dukungan pada Pilpres 2024 mendatang, namun Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi menyebut pihaknya dan relawan Prabowo Subianto memiliki kesamaan dalam merumuskan penyelesaian sejumlah persoalan yang muncul di masyarakat. Meski ada kedekatan dengan relawan Prabowo, namun dirinya memastikan pilihan Projo akan selalu mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Wakil Koordinator Rumah Relawan Prabowo 08, Haris Moti, mengaku adanya kesamaan pandangan kebangsaan serta politik dengan Projo. Yang pasti gini, agenda perjuangan udah sama. Cara pandang melihat tantangan bangsa ini ke depan sudah sama. Terus bagaimana mengelola tantangan-tantangan kenegaraan untuk meneruskan kemajuan Indonesia sudah sama. Terus apalagi masa figurnya bisa berbeda? Begitu. Itu artinya dengan calon presiden yang satunya lagi yang Mas Ganjar juga berbeda, Mas? Atau apa perjuangannya itu? Kita belum diskusi. Kalau yang sama teman-teman pendukung Pak Prabowo dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08, kita sudah diskusi. Projo bagi kami satu frekuensi hari ini ya, dalam soal ini. Nah, kita harapkan ke depan ini irama ini sejalan dalam soal kebangsaan maupun dalam soal politik pilpres nanti. Dan saya menangkap auranya ke situ. Kita lihat nantilah, nanti pada mungkin Oktober lah. Saya kira mungkin ada kejelasan sikap lah dari Projo. Saya kira itu. Di samping itu, kita juga melihat dedengkotnya PDIP, tokoh PDIP, kader yang boleh dikatakan walaupun dia berusia muda tapi kader senior PDIP, Effendi Simbolon itu baru saja dipanggil oleh DPP PDIP untuk katanya melakukan klarifikasi atas terlihatnya ke permukaan Effendi Simbolon sepertinya mendukung Prabowo. Jadi telah dilakukan baru saja klarifikasi oleh DPP PDIP, dalam hal ini sekjennya PDIP Hasto Kristianto bersama satu orang lagi dari Dewan Kehormatan PDIP. Yang agak ganjil kita lihat, yang selesai acara klarifikasi tentang Effendi Simbolon ini, Effendi Simbolon tak bicara satu pun kepada pers tentang sikap dia. Yang bicara hanya Hasto. Konsolidasi sangat solid, ya kan, apa yang ada di dalam pernyataan dari seluruh kader ketika Pak Ganjar bertemu dengan 3 pilar partai itu kan sangat jelas. Maka hasilnya elektoral Pak Ganjar itu baru diumumkan pada tanggal 21 April, itu sudah melampaui mereka yang diumumkan 1 tahun sebelumnya. Ini kan menunjukkan bagaimana kerja dari
tiga pilar partai yang menyatu dengan relawan itu mampu mendorong kenaikan elektoral Pak Ganjar, dan Pak Ganjar sendiri kan sebagai tokoh yang banyak diterima kepemimpinannya karena pengalaman yang sangat lengkap, baik sebagai anggota legislatif 2 periode maupun sebagai gubernur 2 periode. Sebagai gubernur itu memahami persoalan detail rakyat, jadi sangat memahami apa yang dibutuhkan rakyat, bagaimana gambaran masa depan. Apalagi Pak Ganjar ini kan memiliki stamina yang sangat tinggi, kemudian juga melek teknologi, dan kemudian mampu melaju cepat di dalam melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, cukup ya. Cukup ya. Itu ya udah cukup. Nah, ini baru bukan tugas. Ini baju Artinya tegak lurus ya Pak Effendi? Ya, ya. Bapak, Pak Hasto, saya mau bertanya dan Pak. Pak Effendi. dikit aja Pak. Pak, dikit Pak. Artinya masih tegak lurus ya Pak. Ya Pak. Pak. Iya ini nggak bisa ditutup Pak. Nggak bisa ditutup. Masih tegak lurus sama. Mas tolong Pak. Tegak lurus. Merdeka. Merdeka. Ayo ikut ya. Ayo dong, ini nggak bisa ditutup di Ganjar ya Pak. Boleh izin turunin. Iya turunin. Sebelumnya, politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai Prabowo punya figur untuk nakoda Indonesia. Hal ini disampaikan seusai acara Rakernas Marga Simbolon di Jakarta Jumat lalu. Prabowo Subianto juga turut hadir sebagai undangan di acara ini. Toleh mengatakan bahwa Effendi Simbolon sekali merah tetap merah. Effendi Simbolon tetap mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan malah Hasto mengatakan Effendi Simbolon tetap objektif, menyentil, bahkan menyerang dalam tanda kutip kebijakan Menhan tentang pembelian pesawat bekas ke Qatar. Yang bicaranya bukan Effendi Simbolon langsung, tetapi Hasto mengatakan, kata Effendi, sahabat BN, ketika selesai acara konferensi pers ini, begitu wartawan mendesak Effendi Simbolon untuk bicara, dia tak bicara satupun. Malah dia jawab, merdeka, merdeka. Merdeka tentu punya arti merdeka dalam artian kepartaian yang, ataukah merdeka dia berpikir boleh ke sana, boleh ke sini, boleh ke Prabowo. Ini yang sangat mengejutkan kita. Jadi kalau begitu kita melihat sekarang ini memang Ganjar Pranowo yang diusung dan dukung oleh PDIP bersama P3 dan Partai Perindo agak menyedihkan kelihatannya. Kenapa dikatakan menyedihkan? Kalau saja nanti tokoh seperti Effendi Simbolon memang mendukung Prabowo dan relawan Joko Widodo semuanya berputar ke Prabowo dan sejumlah kader-kader militan PDIP di daerah mendukung Anies. Waduh, bagaimana nanti nasib dari Ganjar Pranowo atau nasib PDIP, Perindo, dan P3? Bagaimana nasibnya nanti? Dengan demikian, tentu yang ditunggu oleh publik sekarang, kapan DPP PDIP akan memanggil Jokowi? Kalau Gibran sudah dipanggil, sekarang tuh Jokowi lagi. Sebab tampak sekali kedekatan Jokowi dengan Prabowo akhir-akhir ini. Semenjak Ganjar Pranowo diumumkan oleh Megawati sebagai baca pres, tampak renggangnya Jokowi dengan Ganjar yang dulu pendukung utamanya adalah Jokowi. Tetapi semenjak diumumkan oleh Megawati,
tampak renggangnya Ganjar dengan Jokowi dan tampak semakin dekatnya Jokowi dengan Prabowo. Apalagi dengan pindahnya Ganjaris ke Prabowo. Dan ditambah lagi nuansanya sekarang sepertinya hanya menunggu hari pindahnya Projo ke Prabowo. Kalau demikian, siapa lagi yang diharapkan di PDIP oleh Ganjar yang akan menjadi tulang punggungnya dalam meraih kemenangan nanti? Effendi Simbolon, kalau dilihat seperti tadi agak diragukan. Siapa lagi yang senior? Penjahitan, duluan dia dulu menghantam Ganjar ketika Ganjar masih berada pada dukungan Jokowi. Nggak tahu Pak Eko ini tahu apa tidak gitu loh. Misalnya Ibu sudah 2 tahun yang lalu mengingatkan. Kami ikut live itu. Ingat Rob, Pak Gub dibilang. Itu bisa bahaya kalau kamu nggak hati-hati. Nggak diperhatikan kejadian. Semasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua, gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepain. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Jadi sekarang tampaknya yang ditunggu publik kapan DPP PDIP akan memanggil Jokowi. Kalau memang nyata-nyata Jokowi mendukung Prabowo Subianto, apakah DPP PDIP dalam hal ini tentu pucuk pimpinannya Megawati berani memecat Joko Widodo dari PDIP? Itu nanti yang ditunggu oleh publik. Kalau memang nyata nanti Jokowi terbukti mendukung penuh Prabowo, tentu dia tidak segaris lagi dengan garisan partai PDIP. Kalau tidak segaris seorang kader dengan partai manapun, tentu langkah yang akan diambil adalah pemecatan. Kalau nanti PDIP tidak memecat Joko Widodo, bagaimana selama ini kita melihat ketegasan dan disiplin yang begitu tinggi ada pada Megawati. Sahabat BN, memang kalau kita tarik ke belakang jasa PDIP, bahkan sebutlah jasa Megawati kepada Jokowi dan anak-anaknya, waduh, mungkin mengerikan dan memilukan serta menyedihkan kalau itu diulang kembali. Bayangkan Jokowi belum siapa-siapa, tetapi dibesarkan oleh PDIP sehingga menjadi wali kota Solo 2 periode, dinaikkan menjadi gubernur DKI Jakarta 2 tahun, dinaikkan lagi memegang tampuk kekuasaan di Indonesia sebagai presiden kepala negara 2 kali periode. Belum juga puas dengan itu, anaknya Gibran dijadikan oleh PDIP menjadi wali kota Solo, yang banyak orang mengatakan kalaulah tidak karena PDIP, besar kemungkinan Gibran sulit untuk bisa mendapatkan kursi Solo 1 itu. Melihat banyaknya kader-kader senior yang dilompati oleh Gibran. Demikian pula Bobi Nasution di Medan. Kalaulah tidak karena PDIP, dapat kita bayangkan
bagaimana Bobi Nasution untuk menduduki Medan 1 di Medan. Sekarang kalau haluannya berputar arah ke Prabowo, waduh, apalagi kalau sempat Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, dapat kita bayangkan bagaimana hancurnya hati Megawati. Dan kalau kita amati terhadap Prabowo pun besar jasa atau kebaikan Megawati. Apa contohnya? Kita tahu dulunya setiap pemilu stempel atau label pelanggaran HAM itu selalu tertempel kepada Prabowo. Setiap pemilu, setiap pilpres ada stempel itu. Tetapi semenjak Prabowo diambil atau menjadi cawapresnya Megawati dulu, sampai sekarang tidak ada lagi, nyaris kita tidak mendengar lagi isu label pelanggaran HAM kepada Prabowo. Tidak ada lagi. Jadi artinya cukup besar andil Megawati dan PDIP untuk menghapus label atau stempel pelanggaran HAM di mata publik kepada Prabowo. Dengan demikian, kalau sekiranya memang Prabowo Subianto bekerja sama dengan Joko Widodo untuk menggagalkan calon presiden dari PDIP, dapat kita bayangkan bagaimana rasanya perasaan dari seorang ibu Megawati, seorang perempuan yang sudah beranjak tua sekarang ini. Namun sahabat BN, politik memang begitu, bagaimana lagi. Dan sekarang ini kalau kita perhatikan, termasuk di Semarang atau termasuk di Jawa Tengah sendiri, kita melihat sekarang ini sejumlah tokoh-tokoh militan PDIP yang dulunya mendukung Ganjar sekarang masuk atau bergabung dengan Anies Baswedan. Begitu juga kedengarannya oleh kita di daerah-daerah lain. Tapi yang sangat kentara di Jawa Tengah, di samping di daerah-daerah lain. Nah, kita lihat ke depan apa yang bakal terjadi terhadap fenomena perpolitikan antara PDIP dan Gerindra ini, antara Ganjar dan Prabowo ini, antara Megawati dan Jokowi ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu